nanti bila alam semesta telah hancur, itu kiamat yang besar. Wa anas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Itu kesimpulan yang akhir dari khutbah Allah yang ditujukan pada kita semua, terutama kepada kaum yang tidak percaya bahwa besok akan hidup lagi setelah mati. Nah, ini kesimpulan dari Allah bahwa Allah itu akan menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati, yang ada di dalam kubur. Jadi yang sudah terkubur menjadi tanah, lah itu semua nanti bakal dihidupkan oleh Allah. Maka sebagai bekal menghadap Allah, ya kita harus mendekat kepada Allah, dan amalan yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mengkaji khutbah Allah atau firman Allah yang sengaja Allah telah turunkan kepada Rasul-Nya, yang tujuannya juga untuk kita semua. Yaitu Al-Quran. Kalau Injil bagaimana? Injil itu sudah dimasukkan dalam Al-Quran. Taurat juga begitu. Bahkan kitab-kitab sejak zaman Nabi Adam itu semua sudah dimasukkan di dalam Al-Quran. Maka cukup kita mengkaji Al-Quran ditambahi Al-Hadis, karena Al-Hadis itu adalah kitab yang isinya mengenai sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, atau apapun yang disetujui, dibenarkan, diperbolehkan oleh Nabi, namanya iqrar, hadis iqrar. Hanya terkadang hadis itu ucapan sahabat, seperti kalau Anda membuka di dalam hadis Al-Bukhari, kenapa di sana ditulis qala Qatadatu, berkata Qatadah? Lah karena memang Bukhari menganggap ucapan tabi'in dalam rangka menjelaskan ayat Al-Quran atau menjelaskan agama itu
termasuk hadis. Karena seorang tabi'in tidak mungkin berani menjelaskan kitab Allah, firman Allah, ayat-ayat dari Allah tanpa bersandar pada sahabat. Apalagi sahabat itu ucapannya juga dianggap hadis oleh para ahli hadis. Kitab-kitab yang diberi nama al-hadis karena kitab itu tertulis di dalamnya haddatsana Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Ada tulisannya haddatsana, telah menceritakan hadis kepada kami. Karena ada tulisannya haddatsana, telah menceritakan hadis kepada kami. Ahmad bin Hanbal atau Shodaqotu atau Muhammad bin Bashar lah, tergantung gurunya siapa. Karena ada lafal haddatsana itulah, maka kitab itu disebut kitab al-hadis. Jadi kembali bahwa hadis itu ya sabda Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Nabi menyetujui seorang sahabat berbuat apa, membenarkan, mengiyakan, membiarkan, nah itu hadis. Dikatakan hadis karena ada tulisan haddatsana, telah menceritakan hadis kepada kami. Hadis sendiri artinya cerita, maka boleh juga diartikan haddatsana telah bercerita kepada kami, boleh, sah, itu benar itu. Nah, maka kembali kepada kita agar dekat kepada Allah, ya banyak mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Ada yang mengistilahkan as-sunnah karena isinya mengenai sunnah-sunnah Rasulullah. Dikatakan as-sunnah karena di dalamnya terdapat tulisan mengenai sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu amal perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu termasuk amalan yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena tujuan Allah menghidupkan kita ya, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'buduni. Cuman dibaca illa liya'budun karena ninya itu tidak ada yaknya, sebetulnya aslinya ada yaknya liya'buduni tapi dibuang. Tapi tetap membacanya ila liya'budun, kecuali kalau diteruskan, yang artinya aku Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali agar menyembah kepadaku Allah. Menyembah itu yang melayani kehendaknya, mengabdi, menghamba,
itu menyembah. Jadi kita sholat, zikir, mengaji lah, itu semua itu namanya menyembah atau beribadah, melayani, menghamba Allah. Artinya seperti itu.